Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang sesuatu yang perlu kamu ketahui. Jadi, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Karena aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Ini adalah hal-hal yang perlu kamu ketahui, apa yang akan datang dalam hidupmu. Mungkin kalau dari range waktu, dari sekarang sampai 3 bulan ke depan, kita bakalan cek seperti apa. Gunakan intuisi dalam memilih. Kalau kamu baru channel aku, hai! Gimana caranya? Milihnya gimana? Fokus sama dirimu sendiri. Jika masih mikirin tentang seseorang atau ada masalah di dalam pikiran kamu, redakan dulu. Say goodbye sejenak untuk orang itu, fokusnya ke diri sendiri, melihat diri kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, sembari coba tarik nafas sekarang. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Sebutkan pertanyaan dalam hati, atau adakah pertanyaan-pertanyaan yang kamu pengen tanyakan? Tahan, lalu hembuskan. Kamu bisa pause videonya untuk waktu yang lebih lama lagi untuk memilih. Pilihan pertama ada Trust. Kartu warna ungu. Pilihan kedua ada Pride. Ini warnanya gold-ish, coklat, orange, nggak coklat yellow. Nomor ketiga atau pilihan ketiga ada Forgiveness. Kartunya warna orange, di simbolnya ada warna ungu. Pause video untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Kalau nanti aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kalau aku nggak nyebutin, bukan berarti bukan untuk kamu. Karena zodiak itu cuma sebagai penanda aja. Oke? Dan ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi. Jadi kita langsung lihat aja. Hal-hal yang perlu kamu ketahui yang akan datang kemungkinan di 3 bulan ke depan. Ada The Moon, ada The King of Stars. Aku baca dulu ini. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Nih untuk kalian yang tersesat. Sebenarnya gampang cari jalan keluar atau keluar dari masalah kamu. Pakai inner voice, pakai bisikan di hati. Kalau misalnya nggak ngerti kayak gimana, bersihkan dulu hatinya. Bersihkan hati itu melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Bersedekah, berserah diri pada Tuhan, berniat baik gitu, ngelakuin segala sesuatu berdasarkan kebaikan, menghindari hal-hal yang negatif, menghindari hal-hal yang mengotori diri sendiri. Jadi lakukan itu, karena energi The Moon juga sama, ngomongin soal intuisi dan journey inside, perjalanan ke dalam diri sendiri. Itu yang akan nge-guide kamu, yang ngebantu kamu untuk kesuksesan di materi, di pekerjaan, di hubungan percintaan, hubungan pertemanan, dan bahkan kehidupan keluarga gitu. Yang aku lihat dari energi The Moon sendiri, ini mungkin bisa orang-orang anggap ini sebagai proses spiritual awakening gitu. Jadi kita akan lebih nyala lagi, akan lebih melek lagi soal panggilan spiritual atau panggilan jiwa. Kalau misalnya ada orang-orang yang punya kemelekatan berlebih sama duniawi, proses ini pasti akan agak sulit gitu. Jadi aku tidak akan manis-maniskan readingan ya. Jadi pasti akan ada proses yang jor-joran banget lah gitu. Kayak ibaratkan mungkin capek mental dan jiwa dan raganya luar biasa. Kalau manusianya punya kemelekatan berlebih sama duniawi. Punya obsesi yang berlebih sama seseorang. Punya obsesi yang berlebih soal uang gitu. Itu pasti ada sesuatu yang seperti momen semesta ngebersihin jiwamu, ragamu, duniamu gitu. Itu pasti akan ada seperti tamparan-tamparan. Tapi perjalanan ini harus ditempuh gitu. Karena ini memang waktunya kamu untuk ngejalanin itu. Ada satu hal yang nggak bisa kita
lewatin dalam hidup ini gitu. Ada satu hal yang mungkin gak bisa kita abaikan, gak bisa kita tolak gitu. Terutama untuk kalian yang memang punya bakat spiritual, mungkin kemarin udah mengabaikan, ini udah gak boleh diabaikan lagi gitu. Jadi energi the moon itu datang seperti tanda ada kemampuan spiritual yang meningkat atau pemahaman soal hidup yang meningkat. Saat kita nyala atau melek soal purpose kita, soal kehidupan kita, soal spirituality kita, ada banyak yang akan ngerasa lonely. Karena mungkin berada di tengah-tengah orang yang tidak sejalan sama dirimu gitu. Akan banyak mempertanyakan, apakah ini teman-teman yang baik untuk aku ya? Apa ini pekerjaan yang baik untuk aku ya? Gitu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan soal existence, dan itu sangat normal. Cuman di sini sarannya adalah untuk lebih legowo. Everything that happen, apa yang datang, itu seperti membersihkan diri. Saat kita punya prinsip moral yang kuat dan kita punya sense of self yang kuat, gak akan goyah, gak akan takut, gak akan terombang-ambing. Karena journey insight ke dalam diri itu adalah perjalanan yang it's not rainbow and butterfly ya. Bukan perjalanan kayak kita ke mall yang penuh dengan cahaya, banyak lampu. Kita bisa ngelihat apa aja yang ada di etalase. Perjalanan ke dalam diri itu sama aja kayak nyelam lautan. Gelap, dalam gitu. Kalau kitanya tidak punya rasa percaya diri dan kita tidak punya faith yang kuat, itu pasti akan goyah banget gitu, pasti akan takut gitu. Jadi bahkan ada yang takut untuk mengenali diri sendiri. So trust your inner voice, itu akan sangat ngebantu. And then nanti yang datang sebenarnya kenyamanan soal finansial, feeling success, karena diamankan sama semesta. Kamu gak perlu khawatir soal finansialmu, soal rezekimu akan ada, tapi perjalanan ini, proses yang sekarang, fase yang sekarang, ini fase untuk mengenali diri sendiri, fase spiritual kamu gitu. Di sini ada demon lagi. Di sini there's strong Pisces di sini. Ada Pisces sangat strong. Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn juga strong. Libra, Gemini, Aquarius. Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. So ada demon 2 kali. Jadi memang ini perjalanan ke dalam diri. Nanti banyak pesan-pesan dari semesta yang mungkin datangnya lewat mimpi. Saat kamu meditasi, saat kamu sedang bengong-bengong, saat kamu sedang berada di dalam tengah-tengah keramaian, kamu tiba-tiba dengar dengingan, ting gitu di kuping kamu, terus kamu ada momen kontemplasi sejenak, di situ ada pesannya. Jadi nikmatin journey tersebut, karena setiap orang journey-nya beda-beda ya untuk di fase dibersihkan sama semesta itu gitu. Cuman tujuannya sama gitu, untuk menaikkan level spiritual, untuk menaikkan level awareness gitu. Kalau manusia semakin tahu, tanggung jawab pasti akan semakin besar gitu. Jadi semakin kita paham soal dunia ini, kita semakin paham soal semesta, pasti akan ada sesuatu yang berat lah gitu untuk kita tinggalkan gitu, soal hal-hal yang duniawi yang mungkin kita anggap sekarang remeh gitu, tapi ternyata itu tidak baik untuk diri kita lagi gitu. Saat kita untuk detaching atau melepaskan, itu pasti akan menjadi proses yang agak bikin perasaan atau emotion itu bergejolak. The moon energy itu bakalan helping a lot buat menyalakan kembali vision kamu. Ini kalau ibaratkan dari kemarin jalan hidup ini matanya tertutup, diarahin sama orang, sekarang dimelekin gitu. Saat kita lebih melek, kita akan lebih ngelihat, oke, ternyata gini ya, yang kemarin aku lihat baik-baik saja ternyata tidak baik-baik saja. Nah, dari sini energi The Three of Pentacles muncul. We get support. Yang tadi aku bilang, tenang, semesta mensupport kamu gitu. Secara finansial aman, kerjaan aman, karir aman, tapi ada proses atau journey atau perjalanan yang harus kamu tempuh. Itu perjalanan tentang diri sendiri, dan perjalanan itu sendiri. Jadi kalau konsep spiritual, perjalanan spiritual, walaupun ada guru-guru di luar sana, ada guidance, ada
yang ngebantu meditasi, ada healer gitu, ada coaching, but tetap yang namanya perjalanan spiritual, kita jalannya sendiri, kita nemuin eksistensi Tuhan itu sendiri gitu, karena yang experience kita sendiri. Mungkin kita akan terinspirasi dari guru-guru tersebut, tapi tetap yang ngerasain kita sendiri. So nanti dapat support kerasa langsung dari semesta, but remember, orang-orang sekitar itu bukan pajangan. Orang-orang sekitar kamu adalah sosok orang-orang yang dihadirkan oleh Tuhan ke dalam hidup kamu untuk supporting. Role-nya, perannya beda-beda. Ada yang perannya sebagai penantang, ada yang perannya sebagai teman, ada yang perannya sebagai pendukung. Apresiasi mereka gitu. But energi The Three of Pentacles yang datang ini adalah support system yang cukup besar. Untuk kalian yang lagi fokus di karir atau fokus di ngebangun bisnis, kamu dapat teman-teman atau lingkungan sekitar yang mumpuni lah gitu. But di sini ada energi The Four of Swords, which is ngomongin soal rest. Walaupun jiwa kita jiwa yang sangat-sangat kuat, tapi kita punya raga. Ya, raga tuh ada limitnya gitu. Jiwa kita bisa kemana aja loh gitu. Maksudnya mau ke dimensi manapun bisa gitu. Kalau kita mau belajar, mau ke titik A, ke titik B, menembus waktu, itu bisa. Tapi jiwa kita, raga kita itu punya limit gitu. Nah, jangan sampai kamu perkembangan terus di jiwa, tapi raganya lupa. Pertama yang harus kamu fokusin adalah kesehatan. Which is literal ya, kesehatan badan gitu. Terus kalau misalnya ngerasa capek, ya istirahat, simple gitu. Jadi jangan di-forcer. And then aku bakalan lihat dari sini. Sacred space, I find space, security, and contentment when surrounded by nature, beauty. Yang bisa ngebantu kamu healing, ini kembali ke alam, harafiah. Coba mungkin ke curug, ke air terjun, ngeliat air terjun, ke taman-taman, ke hutan, ke gunung, atau bahkan ke pantai. Apapun tempat yang dasarnya alam ngebentuk itu, diciptakan sama Tuhan, itu bisa ngebantu kamu membooster energi positif. Terus di sini ada water elemental. Allow my body, mind, and spirit to flow intuitively throughout the change in life. Jadi kalau ini water healing yang tadi aku bilang bisa ke curug, air terjun, atau pantai, itu ngebantu kamu buat bisa memproses progress healing kamu, progress kenaikan level spiritual kamu. Cuman biarkan pikiran kamu, jiwamu, ragamu untuk ngikutin arus yang dikasih sama semesta. Ada perubahan, diikutin arusnya. Karena kalau misalnya kita terus-terusan ngelawan arus, ya capek. Di sini lifting the veil, questioning everything. Anything online must go, yang tadi aku bilang, nanti akan mempertanyakan, bener gak sih kayak gini gitu. Bener gak sih aku temenan sama orang-orang kayak gini? Bener gak sih lingkungan aku kayak gini? Apakah aku harus ngelakuin hal lain gitu? Nah, di sini yang tadi aku bilang, dari kemarin mungkin merem, diarahin sama orang, diarahin sama nafsu gitu, ego, tapi tiba-tiba melek, semuanya jadi jelas. Nah, saat momen tersebut, bukannya aku ngetawain, but it's a funny journey sebenarnya. Itu sebenarnya journey yang nanti kita akan ada momen dimana akan mempertanyakan, tapi loh kayak kita akan ngetawain diri sendiri loh gitu. Jadi akan mampu buat merasakan humor semesta seperti apa. Jadi nanti yang akan tertutup akan terbuka. Ibaratkan dari kemarin kamu punya jendela, tapi jendelanya itu ketutup beton gitu. Tiba-tiba dihancurin betonnya, oke, ternyata di luar jendela ada ini gitu. Jadi akan lebih jelas lagi. Melihat sesuatu yang mungkin gak dilihat sama orang lain. The Cosmic Heart, devotion, potensi, make your life a moving prayer. Jadi praying itu bukan hanya di dalam tempat ibadah atau di rumah ibadah, everywhere, di mana aja. Jadi kalau misalnya ini disarankan faith, keyakinan sama Tuhan tetap ada, mau kita ngapain aja. Jadi libatkan Tuhan di apapun yang kamu lakukan. Di sini ada 777 luck, keberuntungan. It's happening. Apapun yang kamu impikan akan menjadi kenyataan. I am light, dirimu adalah cahaya. The ocean akan membersihkan, merefresh,
ngerilis apa yang harus dirilis, melepaskan apa yang harus dilepaskan, dan akan memboost energi positif. Dan di sini ada universe serta koneksi-koneksinya. Kamu akan merasakan koneksi dari semesta. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request apapun, kamu tinggal komen aja di bawah. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih-pilihan kedua. Jadi, ini adalah tarot dan oracle card yang tadi saat meditasi sudah aku pilih. Kita langsung lihat aja. Ini apa yang akan datang atau yang perlu kamu tahu ke dalam hidupmu apa? Oke. Aku baca dulu ya. Pride. I love myself and I see myself in everyone. Kalau aku lihat, ini yang lucu, ada 2 bulan di sini yang cukup terang. Jadi pertama, kemampuan intuisi dan spiritual meningkat, sudah di level yang baik, dan akhirnya mampu untuk ngelihat sisi baik dari setiap orang. Saat kamu punya pemikiran kayak ngelihat hal-hal positif, kayak diniatkan lah ibaratkan, malah akan semakin banyak hal-hal baik yang masuk gitu. Jadi contoh gini deh, kita bangun tidur, kita niat buat ngelihat, aku mau ngelihat orang-orang tersenyum hari ini, gitu. Kamu keluar, kamu bakalan ngeliat orang-orang tersenyum, gitu. Jadi banyak hal positif, vibrasi yang positif. Jadi kalau aku lihat, cinta yang semakin banyak dalam hidup kamu yang kamu keluarkan itu berkali-kali lipat datangnya, gitu, balik ke kamu. Nah, kalau aku lihat, saat kamu melihat cinta atau melihat dengan kacamata cinta, kamu bakalan lebih banyak bersyukur, gitu. Dari Air of Cups sendiri mampu untuk melepaskan, mampu untuk meridoi atau ngerelain, atau releasing sesuatu yang bukan lagi untuk diri kamu, gitu. Oke, yaudah, aku maju ke depan. Dan aku ngeliat kamu punya koneksi yang baik sama orang-orang sekitar kamu. Dari Air of Cups sendiri ada yang melakukan perpindahan. Perpindahan itu bisa secara harafiah dan tidak harafiah. Harafiahnya mungkin pindah tempat kerja, pindah tempat tinggal, pindah tempat tongkrongan, pindah pertemanan, pindah-pindah lah gitu. Jadi istilahnya moving into another level. Nah, secara tidak harafiahnya kamu meninggalkan situasi yang kemarin, maju ke situasi yang baru gitu. Jadi kayak new journey dalam kehidupan. Nah, setiap langkah kamu itu di guidance atau diarahkan. Pertama yang ngarahkan bukan hanya semesta saja dan Tuhan, tapi kamu juga di guidance sama bisikan hati atau panggilan jiwamu. Intuisi kamu yang jalan. Aku ngeliat dari energi 2 kartu ini, bulannya dua-duanya bersinar terang gitu. Ibaratkan intuisi kamu itu sudah terkoneksi sama pikiran kamu sendiri. Jadi selaras kalau aku lihat. Kan ada orang yang intuisinya jalan, tapi juga bingung sama pikirannya sendiri gitu. Jatuhnya akhirnya berkecamuk di dalam diri. Nah, ini sudah tidak ada lagi perlawanan di dalam diri gitu. Ikutin aja semesta kayak gimana. Karena energi The Hangman itu dasarnya adalah kesabaran dan keikhlasan, dan kita berserah diri gitu. Tidak terjebak dalam situasi apapun. Ini seperti surrender gitu, surrendering. Biarkan semesta yang jalanin, semesta yang ngatur gitu. Nah, yang aku lihat ini punya psychic ability, jadi beberapa dari kalian yang mungkin into tarot, atau memang kalian tarot reader, atau bahkan kalian punya kemampuan spiritual gitu. Ini psychic ability-nya akan semakin matang gitu. Semakin matang, diselaras sama pemikiran yang dewasa, yang bijak, dan melihat cinta di segala aspek kehidupan. Kamu menjadi seseorang yang lebih matang lah ibaratkan dari segala aspek kehidupan gitu. Jadi saat berbicara, kamu tahu berbicara apa, punya niat yang baik gitu. Jadi kita bakalan lihat dari sini, dari energi The Temperance, The Knight of Wands, sama energi Ace of Pentacles. Aku lihat di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra juga kalau aku lihat, and then Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising, oke? Nah, yang kulihat dari energi The Temperance itu seperti kayak berdamai sama keadaan gitu. Jadi lebih damai hidupnya kalau aku lihat. You waking up,
kayak setiap bangun tidur tidak ada kecemasan, mau tidur juga nyenyak gitu ibaratkan. Jadi kalau aku lihat sudah berdamai sama keadaan, berdamai sama masalah kehidupan, berdamai sama diri sendiri, positif dan negatif diri sendiri gitu. Jadi seperti sudah otomatis menyusun hidup dengan kedamaian yang kamu pancarkan. Nah, akhirnya bisa memproyeksi semangat kamu, passion kamu untuk hal-hal yang benefitnya ke arah finansial juga, yang benefitnya mungkin ke arah duniawi gitu. Karena secara spirituality, secara diri sendiri sudah berdamai. Ini kalau aku lihat spiritual knowledge atau pemahaman, pengetahuan itu semakin meningkat. Ini agak mirip kayak nomor 1. Cuma nomor 1 itu kayak awal mulanya, ini di finish-nya gitu ibaratkan. Nah, kalau aku lihat keadaan dirimu ke 3 bulan ke depan itu semangatnya luar biasa ya gitu untuk ambisi-ambisi memenuhi kenyamanan finansial dan karir. Cuman dibarengin sama pengetahuan spiritual gitu. Dan ini adalah sosok orang-orang yang biasanya akan atau tendensinya akan mendapatkan kesuksesan yang sehat gitu. Kesuksesan bukan karena ngikut orang lain, kesuksesan bukan karena ambisi yang egois gitu. Jadi ini cukup sehat. Nah, karena sudah melakukan hal-hal yang baik, istilahnya kita menanamkan karma baik, whatever come into your life, apapun yang datang, bentuknya rezeki apapun, cinta, uang, dan segala macam, itu juga positif gitu. Jadi akan stay lama dalam hidup gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang ngelakuin tindakan sesuatu karena ngikut orang lain gitu, karena ambisi berlebihan, karena ego gitu, akhirnya menanamkan karma buruk, dapat rezekinya cuman tidak bertahan lama dan jatuhnya toxic kita dalam hidup. Nah, sementara dirimu mampu untuk bisa menjalankan situasi berdasarkan niatan yang baik gitu. Nah, akhirnya yang dapat adalah pentakel yang besar yang bakalan stay lama dalam hidup gitu. Ini bukan rezeki yang datang dan pergi gitu, rezeki yang datang untuk stay, untuk bertahan gitu kalau aku lihat. Nah, rezekinya datang ke dalam hidup kamu itu mungkin bentuknya akan kelihatan jelas bagi orang-orang atau bagi dirimu sendiri gitu. Jadi saran dari aku adalah bikin batasan yang sehat dan lebih respect sama waktumu sendiri, respect energi kamu sendiri. Jadi jangan buang-buang energi untuk tindakan-tindakan orang-orang yang tidak penting dalam hidup. Nah, kalau aku lihat, saat kamu melihat rezeki yang datang ini, bukan hanya untuk memuaskan diri, kamu malah kayak sudah biasa nantinya rezeki ini datang. Dan akhirnya yang terfokus adalah ya udah semangatin aja hidupku sendiri, menikmati hidup sendiri gitu, karena dasarnya dari keikhlasan ini. Nah, kalau kamu nanya apa yang datang gitu di 3 bulan ke depan, ini bisa dalam bentuk seseorang. Kalau you looking for love, kalau kamu mencari cinta, tapi kalau misal kamu nggak fokus ke cinta, ini dalam bentuk materi juga gitu. Kalau aku lihat finansial terutama, Ace of Pentacles tuh kayak kita dikasih kado dikasih hadiah sama semesta yang bentuknya besar. Kita bakal lihat dari sini. Archangel Raphael. I invite Archangel Raphael to bring healing and knowledge into my life. Jadi beberapa dari kalian ada kemampuan healing atau kemampuan menyembuhkan lebih baik lagi. Karena aku percaya setiap orang sakit nih, pasti dia diberikan kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri gitu. Sebenarnya otomatis itu datangnya. Cuman kadang-kadang kan karena orang-orang terlena sama rasa sakitnya dan sama masalahnya, gak nyadar gitu sama kemampuan tersebut gitu, gak nyadar healingnya gimana. Nah, nanti kamu akan lebih tahu lagi cara untuk healing dirimu sendiri. Sama seperti konsep gini, kamu dengar teman kamu healing ke Bali sembuh gitu, let's say. Kamu pergi ke Bali tapi gak sembuh, beda nih gitu. Nah, karena memang setiap orang healingnya beda-beda gitu. Jadi ada orang cuma tidur aja dapat healing gitu. Ada orang yang dengerin podcast bisa healing, ada orang yang cuma tarik nafas, tahan, hembuskan, udah sembuh gitu. Jadi setiap orang healingnya beda-beda. Ada yang healingnya harus ke water, pergi ke tempat yang ada air-airnya gitu, ke pantai, ke curug atau ke sungai. Ada orang yang healingnya dari matahari gitu. Nanti kamu akan nemuin sendiri gitu. Ada the healer, see? I'm loving and compassionate and able to bring healing to others. Jadi, before you heal others, you need to heal yourself. Kalau aku ngelihat personal ya, gitu. Kalau you looking for healer juga, kelihatan dari fisiknya kelihatan. Ada orang yang fisiknya glowing. Glowingnya bukan karena kulitnya
pakai krim glowing ya, jadi ada aura tersendiri gitu loh, enak dilihat, kelihatan damai, kelihatan sehat, itu akan kepancar gitu. So you need to focus on yourself dulu, sembuhin dirimu sendiri. Dari sorot matamu akan kelihatan, dari pancaran kamu akan kelihatan, dari pembawaan kamu kelihatan, dari suaramu akan kelihatan. Kamu dengerin deh orang yang udah berdamai sama hidupnya, udah punya kemampuan healing, suaranya akan bulat tegas gitu. Kayak kamu dengerin penyanyi, pasti ada penyanyi-penyanyi yang kamu dengerin dia lagi gitu. Berarti itu healing yang cocok untuk dirimu. Gitu. Jadi di sini kalau aku lihat dari energi the healer, you going to find a way, cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Saat kamu sudah mampu, mengaplikasikannya untuk diri sendiri, kamu mampu buat healing other people. Karena otomatis, ibaratkan kayak kita memberi cahaya untuk diri kita sendiri, akhirnya cahayanya kepancar keluar. Tanpa kita meniatkan untuk membantu orang lain, otomatis juga untuk ngebantu gitu. Kita nyembuhin diri sendiri, kita sembuh nih, sehat gitu, itu otomatis keluar gitu. Otomatis orang-orang sekitar kita akan kebantu juga. So di sini also beberapa dari kalian ada koneksi with mother figure ya. Ada contoh misalnya kamu punya healthy relationship with sosok ibu, sama sosok ibu dalam hidupmu, mau itu siapapun sosok ibu. Kalau punya healthy relationship, kamu bisa connect sama beliau, minta wejangan atau misalnya ngobrol aja gitu. Di situ ada energi yang membantu buat kamu sembuh gitu. Atau memang kamu adalah sosok ibu, kamu harus pakai peranmu untuk memberikan energi cinta. Tapi kalau misalnya ada sebuah dinamika sama sosok ibu, atau ada masalah, ada problem, ada relationship yang harus dibenahi gitu. Karena energi protection dari sosok ibu cukup kuat di sini. Dan itu yang mungkin akan kamu pakai next time in your life. Gitu. Di sini ada surrender to the sweetness. Venus energy, pleasure, joy, make love to life. So, ini belajar untuk nikmatin. Karena yang datang hal-hal baik dalam kehidupan, nanti hal-hal manis datang kok. Cuman gini, karena ini energi Venus itu rules-nya di beauty, love gitu. Kamu tidak bisa memungkiri akan ada cinta yang masuk dalam hidup gitu. Mau kamu gak mau, ini akan tetap datang. Jadi bisa dari seseorang, bisa dari keluarga, dari manapun, but your life is going to change from yourself. Dari diri sendiri, healing kelihatan. Yang aku bilang itu pancar kelihatan kok gitu. Dari fisik kelihatan, dari ibaratkan dari ujung rambut kamu kelihatan sampai ujung kaki kamu kelihatan gitu. Udah di fase healing, akan lebih glowing. Ada yang berubah secara fisik, style, penampilan gitu, akan lebih indah lagi kelihatannya karena yang datang ini energi Venus. But also Venus itu rules di financial situation, dimana untuk kalian ngerasa stuck di finansial, ini akan ada perbaikan. Ini adalah fase kamu mungkin kalau aku lihat when Venus enter itu nggak sebentar, nggak cuma 3 bulan kalau aku lihat, maybe in a year kamu akan kerasa gitu. Bakalan very lucky di financial situation, di love life situation, dan di keindahan atau di visual kamu. But you need to fokus ke situ. Coba fokus ke diri sendiri, merawat diri, memperindah, mempercantik diri sendiri. Kalau kamu laki-laki, memperganteng diri sendiri. Fokus ke situ, itu bakalan ngalir aja rezekinya. I remember soul plane, fated life versus destiny life. Jadi kamu nanti akan lihat mana hal-hal yang gak bisa kamu rubah dalam kehidupan, gak bisa kamu atur, mana yang bisa kamu atur. Because life, aku percaya Tuhan selalu buat jalan untuk manusia. Tuhan ngebuat skenario untuk manusia. Tapi manusia juga punya usaha, gitu. Bisa berusaha. Nanti kamu akan lihat ada hal-hal yang gak bisa dirubah dalam kehidupan. Ada hal-hal yang masih bisa kita upgrade dalam kehidupan. Let's say kayak contoh gini, where you born? Di mana kamu lahir? Orang tuamu siapa? Itu sesuatu yang gak bisa dirubah, ya kan? Udah terjadi gitu. Jam berapa kamu lahir? Tanggal berapa kamu lahir? Itu kan sesuatu yang gak bisa kita rubah. It's your fate kan. Jadi nanti kamu bisa juga memilih sesuatu, tindakan-tindakan yang kita pilih dalam kehidupan gitu. Itu bisa jadi destiny kita, bisa jadi langkah kita gitu. Jadi
kadang-kadang kita juga ketemu orang-orang dalam hidup yang kita pilih orang itu untuk masuk ke dalam hidup kita, tapi juga ada orang-orang yang nggak bisa kita pilih gitu, mau masuk enggaknya dia hadir gitu. Jadi fokusin dulu untuk apapun yang jatuhnya mungkin fate dalam hidup gitu, mungkin jatuhnya sesuatu yang nggak bisa kita ubah, memang sudah ada, it means ada sesuatu PR di situ untuk dirimu yang harus kamu fokusin, atau ada hal-hal yang harus kamu selesaikan di situ. So, kita bakalan lihat di sini, I glow from within, yang aku bilang itu bakalan glowing dari dalam, bakalan kelihatan bercahaya dari dalam terus keluar. Today, I will do something my future self will thank me for. Hari ini aku bakalan melakukan sesuatu, memilih sesuatu yang diriku di masa depan akan berterima kasih kepadaku yang sekarang. Be proud of how hard you are trying. Banggalah sama diri kamu sendiri karena selama ini sudah berjuang. Karena percuma kayak kamu dikasih validasi, dikasih bangga-bangga dari teman-teman, dari keluarga, tapi kamu sendiri nggak bangga sama diri sendiri. You're doing great, you deserve a star. Kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu berhak untuk mendapatkan kebaikan ini, pamor ini, panggung ini, cahaya ini, spotlight ini, apapun yang kamu cari. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini yang pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja ya. Ada The World sama ada Ace of Crystal. Interesting. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Jadi udah harus nyadar kalau kita menyimpan dendam itu akan menghambat cinta yang masuk ke dalam hidup gitu. Ibaratkan nyumbat. Yang nyumbat selama ini kamu ngerasa stuck di percintaan, ngerasa gagal di percintaan karena ada sesuatu di masa lalu yang kamu pendem gitu. Ini bisa harboring resentment, atau menumpuk rasa dendam, kesel gitu. Dulu disakitin, kesel banget, keselnya disimpan sampai sekarang. Itu yang menghambat sebenarnya. So life itu adalah sebuah series tentang pelajaran gitu, ibaratkan kita akan ngerasain pelajaran sedih, pelajaran bahagia, pelajaran untuk dapetin rezeki, pelajaran bersyukur, pelajaran disakitin gitu. Semuanya ada, kita belajar pasti. Semua orang pasti ngalamin itu gitu. Jadi saat kita tidak bisa moving on dari fase belajar kita akan dikasih pelajaran lagi dengan tema yang sama. Itu lagi lah, kamu belum lulus di sini gitu. Kalau kamu mau yang lain, kalau kamu mau next step atau kamu mau naik kelas, kamu harus lulus dulu di sini gitu. Ibaratkan kata semesta gitu. So gini, ada sesuatu yang harus kamu selesaikan gitu. Ini ibaratkan tadi pelajaran dendam atau pelajaran rasa sakit yang kamu tumpuk, kecewa yang luar biasa yang mengakibatkan yang kamu pilih sekarang tendensinya untuk balik lagi ke situasi yang kemarin lagi gitu. Ini biasanya ngalamin sebuah siklus. Jadi seperti, kok cintaku gini lagi ya? Kok percintaan aku beda nih orangnya tapi keadaannya sama, gini lagi. Kok aku disakitin terus-terusan gitu? Karena yang tadi aku bilang, ada sesuatu yang kamu simpan, kekecewaan. Kekecewaan tuh bukan hanya dari mantan, menyakiti diri kamu. Sometimes ada orang yang masalahnya itu dari keluarga. Kekecewaan paling pertama, heartbreak paling pertama mungkin dikecewakan sama orang tua gitu. Nah itu yang harus selesaikan gitu. Atau bahkan orang tuanya fun-fun aja, orang tuanya bahagia banget gitu, kasih kebahagiaan, tapi ada sosok orang yang apa nih gitu, cuma kenal sebentar mengecewakan. Nah itu resentment itu, dendam itu kalau disimpan korosif, itu lama-lama mengikis kebaikan kita, mengikis diri kita sendiri. Lama-lama bertahun-tahun akhirnya kita losing ourselves, kehilangan jati diri sendiri. Kayak ngerasa, aduh aku kangen sama aku yang dulu nih gitu, kok aku beda ya sekarang gitu. Jadi
Coba temukan dirimu kembali, learn to forgive gitu, karena pelajaran terbesar kamu sekarang forgiveness. Jadi ada sebuah hal yang harus kamu nanti ada mungkin 1 bulan ke depan kali ya, ada pelajaran soal forgiveness yang harus kamu pahamin, but kamu udah di fase bekalnya banyak. Kamu ibaratkan kisi-kisinya udah banyak nih gitu. Sebenarnya udah tahu harus ngapain, bertindaklah. Nah, nanti 3 bulan ke depan, what I see di sini, dunianya akan jadi lebih baru lagi. Beberapa dari kalian nih yang lucu, ada 1-2 orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kabur gitu. Mungkin kabur ke luar negeri, kabur keluar kota gitu. Udah aku menjauh lah gitu. It's not going to solve anything. Karena masalahnya di dalam, dibawa sama diri sendiri, di hatimu, di perasaanmu gitu. Mau kamu pindah ke ujung dunia pun itu akan ngikut. Kamu gak bisa nyopot hati kamu, tinggalin di rumah, aku pergi, gak bisa kayak gitu. Hati kan dibawa sama tubuh kita. Jadi kalau aku lihat udah harus stop melarikan diri dari masalah. Fokus untuk hadapin, karena kamu lebih besar sebenarnya dari masalah tersebut gitu. Kamu lebih jago sebenarnya. Jadi jangan takut sama menggali sesuatu yang menyakiti dirimu itu. Belajar untuk accepting realita itu ada, menerima kalau fakta bahwa ya semua orang ngalamin ini gitu. Aku juga harus belajar gitu. Nah, belajar and then forgiveness. Saat sudah forgiving, itu menjadi bekal kamu buat lebih bisa lebih besar lagi lah kalau aku lihat. Mungkin kemarin kamu akan menguasai di satu bidang ini, nanti bidang kamu akan lebih besar lagi. Nah, ini saat kamu sudah menyelesaikan masalah ini, yang terbuka adalah pintu-pintu soal cinta, pekerjaan, dan lain-lain. Gitu. Ini korelasinya banyak sekali soalnya. Mungkin kamu anggap, oh ini gak akan ada koneksi apa-apa nih soal percintaan dalam hidup aku atau soal perasaan di dalam hidup aku, gak ada sangkut pautnya sama pekerjaan. Well, ada. Itu ngaruh banget soalnya. Di sini ada sebuah koneksi yang kayak it's your whole life gitu. Itu jatuhnya kan saling terkoneksi satu sama lain. Nah, dari Energy the World sendiri, dunianya akan semakin berubah nantinya, punya opportunity buat going out there, keluar sana untuk exploring. But what I see dari Ace of Crystal itu kepintaran, kecerdikan kamu gunakan buat memaafkan. Seven of Cups, ada the Two of Pentacles. Yes, ini beberapa dari kalian bakalan lebih sibuk nantinya ngerjain banyak hal, tapi jangan sampai kesibukan kamu jadi alasan buat melarikan diri. Ini adalah konsep Wounded Warrior. Kalau aku lihat, Wounded Warrior itu adalah sosok kesatria yang berperang, luka-luka tapi menang gitu. Jadi walaupun ada sesuatu yang melukai diri kamu adalah pemenangnya. Dan di sini jadikan hal-hal yang menyakiti diri kamu tuh bekal. Aku udah pernah mengalami ini gitu, jadi gimana cara untuk keluarnya. Dan nanti at some point kamu bisa menginspirasi orang lain. So, di 3 bulan ke depan, there's a lot of option. Kalau aku lihat ada pilihan-pilihan kehidupan. Kalau kamu nanya pilihannya apa, ada tentang percintaan. Bisa milih A sama si B, atau konsepnya mau pilih percintaan atau karir yang harus kamu fokusin. Ada juga karir di sini. Perusahaan A atau perusahaan B, karir A atau karir B gitu. There's a lot of option. Nah, ini juga kalau misalnya tidak mampu buat berdamai sama diri sendiri dan belajar untuk memaafkan kejadian kemarin, pilihan yang datang jatuhnya akan overwhelm, akan bikin kamu kewalahan jatuhnya. Jadi saat kita punya banyak pilihan tuh bukan sesuatu yang mudah ya jatuhnya. Ini bakalan lebih banyak momen stuck di mana aduh aku harus milih apa ya gitu. Akhirnya lupa untuk bergerak. So, you need to make sure kalau kamu tahu dirimu seperti apa. Kontemplasi dari pengalaman hidup, dari knowledge kamu, dari pengetahuan kamu, kepintaran kamu. Ini rationality harus clear, pemikiran harus jernih, harus rasional. Nanti saat ada pilihan gampang milihnya gitu. Dan di sini belajar juga untuk balancing hidup kamu. Saat sudah balance, balik lagi pilihan akan lebih mudah. Cuman saat kita memilih sesuatu pasti ada godaan gitu. Itu udah sepaket soalnya. Nah, saat ada godaan, jangan sampai tergoda gitu. Kalau kita nggak tahu diri kita sendiri, tidak punya kekuatan, nggak punya tongkat kehidupan, akan mudah tergoda gitu. Akhirnya yang tadinya mau lulus remedial. Nah, di sini
Nanti ada dua hal sekaligus yang harus kamu lakukan ya, gitu. Harus kamu coba balancing dalam kehidupan, karena kalau aku lihat dari gesturnya, ini dua tangannya penuh, gitu, penuh sama sesuatu. Jadi mungkin ini ada percintaan dan pekerjaan yang harus kamu balance, atau ada dua pekerjaan sekaligus yang akan kamu kerjakan. Dari dua hal sekaligus itu pasti akan ada benefitnya. If you worry about money, ini pasti tetap akan aman. Cuman ini disarankan untuk bisa seimbangin itu, gitu. Ada heart chakra. I love myself and others unconditionally and nurture loving relationship. Kalau aku lihat di sini saat kamu mampu untuk bisa kayak berdamai, kan tadi aku bilang, sama perasaanmu sendiri, sama hati kamu sendiri. Yang tadi aku bilang, hati kita walaupun sakit gak bisa tinggalin ke rumah, terus kita move out gitu. Tetap harus kita bawa. Saat kita mampu menyembuhkan hati kita, itu otomatis keluar, akan terpancar. Jadi akan ada eliminasi semesta. Orang-orang yang niatnya buruk akan tereliminasi. Nanti yang disisain orang-orang yang niatnya baik. Saat kita mampu untuk berdamai sama diri sendiri dan nyembuhin diri sendiri. Because di sini, saat kamu mencintai diri kamu dengan tulus, unconditional, tanpa pamrih, dan merawat dirimu sendiri, kamu juga akan merawat hubungan baik sama orang-orang sekitar, gitu. Nah, hubungan yang tidak baik, yang toxic, itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Reach out for your dreams. I am a creator of my own dreams and achieve them with confidence. Lebih percaya diri, nanti banyak jalan untuk bisa menggapai mimpi dirimu. Kalau aku lihat, disarankan untuk fokus ke mimpimu. You have dreams, kamu punya mimpi, kamu mau apa, kamu pengen ngapain, harus tahu mau ngapain dalam hidup, biar jalannya jelas, oke? Okay? Di sini, start bathing, light body, crystal grid, transmission, activation. Kalau aku lihat nanti ada progress healing, maybe kamu akan lebih in tune sama crystal, but kalau aku lihat, ini akan ada kayak soul purpose atau jiwa-jiwa yang akan lebih aktif lagi untuk ngikutin purpose-nya dia, ngikutin panggilan ibaratkan gitu. Jadi nanti ada sesuatu hal yang kamu sukain banget tiba-tiba gitu. Dengerin. Lalu di sini ada the blue flame, spontaneous awakening, activation, integration time. Jadi ini waktunya nanti maybe 3 bulan kali ya. Di 3 bulan atau sekitaran 2-3 bulan nanti tiba-tiba akan terang semua. Kan ada orang yang belajar spiritual awakening, belajar untuk bisa bertahap, berkembang gitu. Ini tapi tiba-tiba nanti terbuka semua gitu. So embracing itu. I know, beberapa dari kalian sebenarnya punya kemampuan intuisi yang kuat. Cuman mungkin agak karena masalah hidup ya gitu. Jadi terombang-ambing. Dan tadi aku bilang nanti tiba-tiba semuanya jadi jelas gitu. Ini mungkin kalau orang spiritual awakening kan setiapnya bertahap gitu. Cuman ini kayak tiba-tiba brek gitu, ilmunya semuanya dapat. Proteksi akan semakin kuat dari semesta. Ini proteksinya gede banget. Ini karma-karma baik akan kamu rasakan nantinya. Terus kalau aku lihat proteksi untuk perjalanan hidup kamu akan semakin kuat. Apapun yang kamu pilih, ini akan terprotek sama semesta. Energinya akan lebih baik, lebih kreatif lagi. Cuman saranin punya faith, gitu, punya rasa percaya sama Tuhan. Di sini ada silver, dream, moon energy. Energi bulan itu bisa jadi energi penyembuh untuk dirimu. Akan menginspirasi orang lain, akan terinspirasi juga. Energi kamu kayak outwardly gitu loh. Jadi beda dari yang lain. Nah, ini juga fokus sama dreams kamu, mimpi-mimpi kamu, bisa secara harafiah, bisa secara mimpi untuk apa yang bisa kamu gapai. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku sama di link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!